menyaksikan melalui live Facebooknya Radio Extra FM dan Instagramnya Radio Extra dan Aldanian Care. Ya. Di podcast parenting ini sebenarnya biasa kami podcastnya politik nih dok, tapi ini spesial ya. Dan di hari spesial ini juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi kita akan ngobrolin soal anak. Dan bareng dokter spesialis anak, Dr. Dedi Eka. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sehat dok? Sehat. Alhamdulillah. Ini spesial banget sebenarnya dok. Iya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ini bukan yang perdana dan terakhir ya dok ya. Insya Allah ya. Ada episode berikutnya gitu. Karena parenting ini kan penting banget ya. Apalagi bagi kita orang tua. Tuh. Dan untuk kali ini kita akan ngobrolin soal Aceh Singkil bebas stunting. Ya. Memang stunting masih jadi persoalan ya di daerah kita yang atau sekarang angkanya berapa dok? Mungkin masih di atas 19% pasti. Masih di atas 19%. Pasti, karena itu nasional ya kita ya. Target kita 14% kayaknya nggak tercapai. Masih tinggi ya dok pasti, ya? Masih tinggi pasti. Masih tinggi. Aduh, ini kita bakal ngobrolin soal stunting selama sampai di jam 4 sore nanti ya. 1 jam ya. Dan yang menyaksikan melalui Instagram maupun Facebook juga bisa berpartisipasi ya. Kasih pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bahas, akan dijawab sama dokter kita. Nah, ngomongin soal stunting ini sebenarnya kita harus nyamain dulu nih persepsi nih dok ya. Sudah paham belum? Udah paham, ngerti nggak sih stunting ini apa gitu kan? Karena saya sendiri tuh masih apa ini stunting ya? Apakah sejenis makanan kaleng gitu ya? Iya. Populer ya, benar. Stunting itu populer, istilah populer, tapi ternyata banyak yang belum paham. Ya. Jadi stunting itu sebenarnya emergensi kognitif. Ya. Emergensi kecerdasan anak, kecerdasan bangsa itu di stunting ini. Makanya jadi isu nasional. Nah, anak tumbuh, maka kita melihat posturnya tumbuh. Maka kita lihat otaknya pasti harusnya tumbuh juga. Harusnya tumbuh cuman juga. Nggak bisa kita nggak bisa melihat otak tumbuh. Iya. Nah, makanya kita melihat dari tumbuhnya anak. Nah itu makanya kalau stunting nggak teratasi, kita punya masalah kognitif nanti, emergensi kognitif di daerah kita. Iya. Gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya stunting itu ada tahapannya. Pertama dia berat badannya nggak mencapai target, ya, namanya weight faltering. Kalau kita bicara stunting, maka kita tuh bicaranya tuh di kerangka usia dari ibu mengandung anak sampai usia 5 tahun. Ya kan, itulah batasannya, frameworknya di situ. Artinya mulai ibu hamil mengandung sampai lahir anak dan usianya sampai 5 tahun, nah disitulah kerjanya kita. Nah, kalau kita spesifik lagi, itu mulai 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai ibu mengandung sampai 2 tahun usia anak. Nah disitulah gizinya harus cukup. Kenapa? Karena otak bertumbuh hampir 90% di periode ini. Setelah usia 2 tahun sampai 5 tahun tinggal 10% lagi otaknya. Anak usia 5 tahun itu otaknya sudah dewasa. Dan bentuk anatominya tidak berubah. Ya kan? Jadi kalau kita bercerita kecukupan gizi, maka berkonsentrasilah di periode 0 sampai 5 tahun frameworknya. Spesifikan di 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau ada program makan gratis nih, nah, harusnya itu digeser ke populasi itu. Kenapa? Kalau untuk anak SD ya sudah terlambat. Oke, dia kenyang memang, gizinya tercukupin, ya kan? Tapi tidak merubah IQ-nya. Tidak merubah IQ-nya. Jadi kalau kita pengen merubah IQ anak, maka terutama 0 dari lahir ibu hamil sampai usia 2 tahun, nah itu harus betul-betul diperhatikan karena di sini 90%. Disinilah masif proses pertumbuhan otak anak manusia itu terjadi gitu. Kalau kita pengen serius lagi, harusnya ada cuti hamil. Nah, karena cuti hamil ini kalau kita pengen serius lagi, karena orang ibu hamil itu ada proses pembentukan otak manusia di situ. Apalagi makanya ibu hamil itu betul-betul harus dijaga karena kalau dia hatinya jelek,
itu proses pertumbuhan otak anaknya pasti terganggu. Terbawa tuh ya dok ya. Jadi sedapat mungkin nol masalah untuk ibu-ibu hamil. Berarti sebenarnya kuncinya di suami ya ketika Untuk cerita ibu hamil. istrinya Iya mengandung benar. ya dok ya. Makanya suaminya harus paham kan. Jadi kalau misalnya suaminya bikin bikin marah gitu bilang, Mas tunggu Mas, di sini ada proses pembentukan otak anak kita. Nah gitu. Supaya nggak serius sekali ya Bang Davi ya. Nah jadi stunting itu ini berhubung Hari Anak Nasional, maka kita pengen anak-anak kita terutama di Aceh Singkil dan terutama nakesnya itu paham stunting. Jadi stunting itu sebenarnya diagnosis oleh dokter anak sebenarnya. Yang dikerjakan di Posyandu kita hanya memfilter populasi anak pendek. Karena stunting ini bukan sembarang pendek, nah, kan? Stunting ini adalah pendek yang mengganggu fungsi otak. Nah kalau Bang Davi pendek, saya pendek nih dok. tapi ngomongnya kan oke. Nah, berarti kan nggak mungkin stunting, ya kan? Bisa jadi penyiar top. Pak Habibie kan nggak mungkin stunting. Iya ya, jadi presiden ya dok ya. Jadi proses stunting itu yang dikerjakan di nakes kita harus menyaring sebanyak-banyaknya populasi pendek dan nanti idealnya dipilihkan mana yang stunting oleh dokter anak. Itu idealnya. Cuman sekarang gini, keterbatasan dokter anak. Aceh Singkil cuma punya 2 dokter anak. Saya dan dokter Popi. Nanti satu lagi akan tamat, satu lagi 3 ya. Kemudian Subuh Salam lebih parah lagi, cuma punya 1 dokter anak. Ya gimana caranya coba kami bekerja untuk 150.000 orang? Kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kan? Nah, makanya kita lakukan percepatan supaya anaknya paham. Yang dikerjakan pertama adalah supaya stakeholder nakes di puskesmas itu harus memplotting kurva di bawah persentil -2 standar deviasi atau di bawah persentil 15, itu kita saring sebagai tersangka stunting. Jangan dulu divonis stunting. Nah ini yang terjadi, ya kan? Anak ibu stunting, terus datang dia ke saya mencari pembelaan. Dok, anak saya dibilang stunting oleh puskesmas. Nah, gitu. Ini sekarang yang harus kita perbaiki. Jadi nakes hanya mensaring. Nah, nanti bagaimana mendiagnosis stunting? Ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama, kalau kita cara praktikal tipsnya kita harus pakai minimal 2 grafik. Pertama grafik berat badan menurut usia, dan kemudian satu lagi tinggi badan menurut usia. Nah kalau berat badan menurut usia lebih kecil daripada tinggi badan menurut usia, nah ini namanya stunting. Itu cara pertama. Cara kedua kita pantau tuh pertambahan panjang badannya di kurva tuh setiap bulan. Itu pun ada catatannya. Ada caranya. Kalau misalnya nggak tercapai, itu namanya stunting. Atau cara ketiga, ketika anaknya di atas 2 tahun, kita periksa bone age namanya. Itu bisa dikerjakan karena kita punya dokter radiologi sekarang di rumah sakit. Itu bisa dibandingkan bone age-nya, usia tulangnya, walaupun anaknya 4 tahun, bisa-bisa usia tulangnya masih 2 tahun. Jadi 3 cara itu practical tips untuk memilah anak stunting. Nah semoga dengan begini bisa lebih paham, ya kan? Dok. Nah, sama dengan gizi buruk berarti itu dok. Nah ini dia, stunting itu apakah stunting gizi buruk belum tentu, ya kan? Karena gini, tahapannya ketika anak itu dia idealnya setiap bulan tuh harus tumbuh dia, Bang Davi, ya kan? Kalau berat badannya nggak tumbuh, kita sebut namanya weight faltering. WF ini harus, walaupun kita level singkil, ini harus tahu karena weight faltering itu sudah istilah nasional, ya. Weight faltering gizinya masih bagus, status gizi masih bagus, tetapi dia sudah mulai tidak tumbuh. Jika dibiarkan lama-lama weight faltering ini, nanti imunitas anaknya jelek. Kalau imunitas anaknya jelek, nanti berpengaruh ke sekresi hormon pertumbuhannya, jelek. Kalau sekresi hormon pertumbuhannya jelek, maka tingginya nggak tambah. 1. Yang kedua, otaknya nggak berkembang. Yang ketiga, ada masalah metabolisme metabolisme fat oksidasi, metabolisme lemak. Akibatnya apa? Kalau misalnya IGF-1 atau hormon pertumbuhan itu nggak tambah, maka anaknya jadi pendek. Kalau berpengaruh ke perkembangan otak, IQ-nya jadi rendah. Kalau berpengaruh ke metabolisme asam lemak, maka nanti ketika dia dikasih makan gampang gemuk. Nah sekarang coba lihat orang saya juga gampang gemuk, jangan-jangan saya dulu stunting kan gitu kan, nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sudah dewasa itu dia makan dikit mudah gemuk, nah itu jangan-jangan ada masalah di metabolisme lemaknya. Dan ini kalau dibiarin bisa jadi sakit
stroke atau kita bilangnya non communicable. Non communicable disease itu bisa stroke, bisa penyakit jantung koroner dan akhirnya usianya jadi rendah. Makanya jadi stunting itu kok rata-rata orang yang di negara menengah ke bawah itu kok usianya kok pendek. Nah di situ dasarnya ternyata stunting. Bayangin ya pentingnya stunting ya. Jadi ternyata yang stunting itu secara ilmu itu ternyata bisa berpengaruh ke masa hidup. Ya karena tadi non communicable disease tadi. Jadinya penting, makanya jadi isu nasional. Jadi kita pengen salah satu caranya untuk kita memperbaiki generasi muda ini supaya salah satunya adalah dia bisa lebih lama hidupnya, gitu ya. Tapi mungkin faktor ekonomi juga mempengaruhi. Itu yang saya bilang, makanya rata-rata kok kenapa ya negara yang menengah ke bawah itu kok angka kematiannya tinggi karena penyakit non communicable. Alasannya itu, ternyata waktu kecil dia stunting. Nah, kalau Bang Davi ambil topik Aceh Singkil bebas stunting tadi ya. Kalau saya sayangi otak anak, jauhkan stunting. Kenapa? Karena kita pengen perbaiki otak. Jadi otak itu dia tumbuhnya dari bawah ke atas, kemudian dari belakang ke depan. Itu tahapannya ya. Bawah ke atas, belakang ke depan. Artinya pusat kecerdasan kita tuh di depan nih, di jidat ini. Makanya jangan main sama jidat ya. Kalau anak kecil sering bullying, pukul-pukul kan. Di sini prefrontal cortex kita bilang di depan. Ini fungsi kecerdasan, ya kan? Dia membentuk terakhir kali di fase yang 2 tahun itu. Nah artinya ketika itu nggak selesai, ketika fase nutrisi sampai usia 2 tahun itu nggak tercukupi, maka kecerdasannya pasti terganggu. Satu. Terus yang kedua, bayi prematur. Nah hati-hati nih, ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda harus rajin menghitung HPHT atau rajin konsultasi ke bidan dan dokter kandungan. Untuk memastikan jangan lahir di bawah 37 minggu usia gestasi ya. Kenapa? Karena proses otaknya belum selesai. Ketika dilahirkan di bawah 37 minggu, pasti kecerdasannya terganggu anaknya. Belum saatnya lahir, udah lahir ya dok ya? Dan prematur itu salah satu faktor risiko untuk menjadi stunting. Pasti. Berarti kira-kira dok, apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya hamil nih dok? Kasih makan apa nih istri? Jangan suka-suka gitu dok. Yang penting jaga hati istrinya dulu. Ya, karena kenapa? Karena rasa cemas pada istri itu ingat ya. Ibu hamil itu ada proses pertumbuhan otak manusia di situ. Ya. Jadi kalau misalnya tidak dijaga perasaannya, maka ada hormon penghancur namanya kortisol. Hormon stres, kortisol. Kortisol itu sifatnya destruktif. Jadi kalau otak kita tuh kita bilang istilahnya pruning. Pruning itu dia berkembang, terjalin satu namanya pruning. Ada kortisol rusak pruningnya. Jangan sering-sering buat dia nangis gitu ya. Setelah ini saya akan disukai ibu-ibu ini. Ibu hamil. Yang berakibat si ibu bisa baby blues ya dok? Itu baby blues itu kan lain tuh. Baby blues itu kecemasan setelah lahir. Setelah lahir tuh ya dok ya. Yang penting menjaga hati istri ya, biar jangan stres gitu ya. Jadi intinya stunting itu kita semua harus paham pentingnya nutrisi di usia 2 tahun pertama. Kalau sekarang sudah ada program USG kan di puskesmas, silahkan manfaatkan. Jadi kan dokter umum sudah diajarkan oleh dokter Objin untuk screening USG segala macam itu, silahkan dimanfaatkan. Kalau yang punya rezeki lebih bagus menjumpai dokter kandungan juga lebih bagus, ya kan? Setiap 3 bulan dipantau pertumbuhan janinnya. Setelah usia 0 lahir bayinya sampai 2 tahun, maka peran ayah harus dominan, mencari rezeki lebih giat, ya kan, kurangi uang rokoknya, ya kan, untuk nutrisi anaknya. Bagaimana caranya tahu, ya, untuk maka harus sering kontrol ke posyandu untuk diukur setiap bulan, ya. Saya sudah bilang ke Dinas Kesehatan, kita alhamdulillah sudah bagus Aceh Singkil, sudah memperbaiki fasilitas untuk pengukuran, antropometri kita bilang. Dulu timbangan kain itu sudah kita minimalkan, sekarang sudah pakai infantometer namanya. Dulu pakai mikrotoa, sekarang sudah pakai stadiometer. Ada sudah banyak, saya upload juga untuk Dinas Kesehatan Aceh Singkil yang cepat gitu ya. Jadi semoga kita bisa berlari lebih jauh lah dalam mengatasi stunting ini. Gitu Bang Davi. Sekarang sudah mulai paham nggak? Ya, saya dapat dok. Saya dapat. Jadi dok, kira-kira. Jadi kalau gitu program makan gratis gimana?
kayaknya harusnya lebih ke ibu Iya, hamil ya dok gitu ya. kan? Nah, Iya. sekarang gini, ada studinya. Jadi ke anak-anak yang sudah sekolah, pos sekolah yang sudah Oke, masa sekolah, iya. begitu dia dikasih makan, dia IQ-nya pasti juga akan berpengaruh ke IQ-nya, tapi tidak akan setinggi ketika dia intervensi prasekolah. Iya, jadi di usia waktu emas itulah kita mati-matian. Jadi sekarang saya harap bapak-bapak terutama bukan jadi beban ibu-ibu saja Pak, anak-anak kita. Jadi kita harus lihat, kita harus aware karena ibu-ibu tuh kompleks. Ngurusin pipisnya, ngurusin beolnya, nyusuin ya kan, ngurusin suaminya. Kompleks. Harus ada peran ayah yang untuk mengawasi dari luar. Sudah, Bu, gimana pertambahan berat badan bayinya minggu ini? Tercapai nggak? Nah, itu bisa terlihat di buku KIA. Ketika nggak tercapai, nah ini masalah. Penyebabnya apa? Nah, itu yang dicari oleh dokter umum atau dokter spesialis anak. Nah, kira-kira dok kasih makan apa si ibu pas hamil dok biar anaknya tuh cerdas dok? Nanti ke dokter kandungan ya. Oh gitu. Ya, dokter kandungan akan melihat sekarang sudah 3D, sudah 4D, USG, dia sudah bisa melihat langsung. Bahkan dokter kandungan bisa langsung memplotting berapa ukuran lingkar kepala, berapa panjang badan janin, ya kan? Itu semua sudah itu parameter pertumbuhan, ya kan? Otaknya tumbuh atau enggak itu sudah ketahuan. Jadi sekarang zaman sudah secanggih itu gitu. Dan Aceh Singkil sudah sanggup gitu. Ada sudah dokter Rika ya. Rika, dokter Darmi itu sudah oke dia dalam men-screening bayi-bayi yang berkembang di dalam kandungan. Dok, ini ada pertanyaan dok dari Ibu Ayu di Blok 6. Pertanyaannya gini dok, berapa berat badan ideal anak usia 5 tahun TK dok? Terus cara alami menaikkan BB anak biar ideal sesuai dengan standar gizinya tuh? Tuh, jadi ada namanya AKG ya, angka kecukupan gizi. Kalau kalau untuk melihat nilai gizi itu harus ada nilai tinggi badannya. Jadi tidak boleh kita menilai anak tuh berdasarkan berat badan saja, nggak boleh. Karena kita harus bandingkan dengan grafik tinggi badan. Oke. Jadi jawabannya nggak bisa dijawab karena nggak ada tinggi badannya, nggak ada berat badannya. Iya, jadi kita harus ukur ininya, harus ukur pertumbuhannya. Karena kita membahas tentang stunting, kan ini kan saya kan bilang tadi usia 2 tahun ya. Iya, 2 tahun dok. 2 tahun karena 90% di situ tuh prosesnya. Nah, mungkin 95% kali, 5% sisanya. Dari proses yang 95% ini perhatikan pertambahan berat badan. Misalnya usia lahir sampai 3 bulan tuh harus naik 900 gram. Itu min. Itu maksudnya itu yang oke lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak segitu juga, plus minus. Kalau saya ambil 75%. Jadi misalnya kalau misalnya usia 0 sampai 3 bulan itu pertambahan dari 01, 12, 23 itu minimal 750 gram. Tapi saya kalau ajarkan ke ibu-ibu tuh mesti ya ibu kita cari yang ideal, harus 900 gram. Nanti dia akan menurun tuh. Nanti usia 4 sampai 6 bulan tuh naiknya tinggal 600 gram. Rata-rata ya. Tapi biasanya kita pakai di atas 75%. Jadi bisa lebih rendah, 450 biasanya, ya kan? Dan terus sampai nanti yang paling kecil tuh adalah usia 1 sampai 3 tahun tuh sekitar 240 gram per bulan. Nah, itu memang harus dipantau terus pertambahannya karena di dalam organ yang bertumbuh ini itu ada satu organ yang penting yang juga bertumbuh, yaitu organ apa? Otak tadi ya dok ya. Oke. Menarik. Semoga sudah dapat ya kan? Dapat ya gambarannya ya. Jadi jangan salah menafsirkan, karena salah tafsir juga ya kalau dokter salah diagnosis, salah obat bahaya juga itu dok. Wah iya, jadi makanya angka stunting itu paling sering Bang Davi terjadi pada usia 3 sampai 6 bulan. Hati-hati ya. 3 sampai 6 bulan ya, Dok ya. Itu pada saat kita ASI loh. Oke. Nah, memberikan ASI, jadi ibu yang ASI yang sudah merasa anaknya sudah dapat ASI, jangan pede dulu gitu. Oke. Jangan saya sudah ASI kok, saya nggak perlu timbang. Nah, ini pola pikir yang salah. Karena mindset kita itu kalau udah ASI itu sudah cukup, itu yang terjadi sekarang yang saya perhatiin. Padahal angka stunting yang paling tinggi itu usia 3 bulan sampai 6 bulan. Di situ tuh mulai ketemu biasanya. Ya, jadi makanya harus tetap timbang setiap bulan. Gitu Bang Davi. Oke. Kalau itu kan yang ASI dok. Kadang ada anak yang nggak mau ASI dok. Jadi kan minum susu formula dong dok. Akhirnya mau nggak mau dia harus minum susu formula. Nah sekarang
ada istilahnya di undang-undang tuh ada namanya PDK ya, pangan diet khusus. Ya. Ada namanya PKMK, pangan kebutuhan medis khusus. Ya. Itu macam-macam tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian tuh bisa akses di BPOM, bepom.org ya atau bepom.com. Nanti coba lihat kok ke Indomaret. Ya. Atau convenience store yang lain, itu coba masukkan aja kodenya. Nanti dia akan langsung keluar itu apa. Contohnya gini, tidak semua susu itu PKMK. Oke. Tujuan saya pengen beli susu supaya anak saya tumbuh. Iya. Ya kan? Betul. Maka harusnya saya mendapatkan PDK atau PKMK seharusnya, ya kan? Tapi banyak yang tersebar di toko-toko itu, convenience store itu, dia cuman bubuk rasa coklat yang mengandung susu. Hati-hati ya, dia bukan PKMK, bukan PDK. Nah, sekarang zaman sudah setransparan itu, Bang Novi. Jadi kita tinggal buka HP, lihat BPOM, masukkan kodenya ini apa gitu. Jadi kalau ada minta maaf ada, oh saya suka susu anak saya ini nih, ini mereknya ini. Cek dulu itu termasuk PDK atau PKMK atau jangan-jangan cuman bubuk tepung yang mengandung susu. Nah, gitu ya. Itu juga bahaya juga tuh Dok, kan malah yang ada takutnya itu kan apa ya, manis tuh Dok kan. Itu satu lagi ya, rata-rata PKMK itu mengandung sukrosa di bawah 10 gram per kemasan. Kalau laktosa nggak ada masalah, laktosa itu bagus karena ASI pun mengandung laktosa. Tapi yang jadi masalah sukrosa. Nah, coba perhatikan di kemasan saji. Ini kan kadang kita malas nih membalikkan produk tuh, kita lihat depannya kan, tapi belakangnya nggak pernah dibalik. Kalau kita beli susu misalnya UHT sekalipun, lihat laktosanya. Lihat sukrosanya. Sukrosanya nggak boleh lebih 10 gram per takaran saji. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang ini sama pabrik kadang-kadang hanya disebut gula. Iya, gula aja. Bukan gula, tapi nggak dijelaskan apakah dia laktosa atau sukrosa. Nah, itu juga kita harus aware juga. Cerdik juga tuh ya, harus teliti tuh dah Dok ya. Kalau enggak ya asal beli susu aja, yang penting susu gitu Dok ya. Benar. Akibatnya si anak tadi gitu kan. Jadi sekarang sudah paham ya stunting ya? Paham Dok. Okay. Paham Dok. Paham Dok. Ya. Jadi stunting ini memang kompetensinya dokter. Ya. Bukan, mohon maaf, bukan nakes. Bukan nakes yang bukan dokter, itu maksudnya. Kenapa harus dokter? Karena stunting ini penyakit. Penyakit yang harus dicari. Jadi penyebab stunting itu ada 2. Apakah dia asupan kalorinya yang kurang atau masalah masalah red flags atau penyebabnya atau inflamasi yang berkepanjangan atau bahasa awamnya penyakit yang tersembunyi. Nah, makanya harus dokter. Jadi kita manfaatkan nakes semua untuk mengenali dulu, memahamkan dulu apa stunting. Kita harus plot sebanyak-banyaknya yang populasi pendek ini, terus kita kembalikan ke dokternya. Ini stunting atau enggak? Kenapa? Karena di dokter level puskesmas pun mereka sudah mampu. Apakah ini TBC? Oh, ini jantung. Oh, ini hipertiroid, ini hipotiroid. Mereka tahu ada beberapa penyakit yang menyebabkan bayi itu tidak tumbuh. Nah, makanya ini memang secara berjenjang itu kita masuk dalam pencegahan. Ada pencegahan itu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Kalau pencegahan primer itu yang dikerjakan sekarang. Kita nakes semua membantu, bidan, berawat atau relawan di puskesmas itu kita akan sama-sama mencari populasi pendek. Itu pencegahan primer. Pencegahan sekunder, nanti ketika dapat yang weight faltering, yang nggak tambah berat badannya, harus langsung dioper ke dokter. Dokter, karena dokternya akan mencari penyakitnya, dia akan periksa apakah ada penyakit pneumonia misalnya. Karena kecukupan imunisasi kita jelek juga di sini kan. Itu dia Dok. Nggak mau imunisasi, anaknya pneumonia, akhirnya anaknya nggak tumbuh, stunting. Nah, kan banyak multifaktor ya. Makanya emang jadi jadi dokter di puskesmas menjadi garda terdepan ataupun di fasilitas pelayanan primer ya. Dia akan menseleksi. Ketika ketemu penyakitnya dia akan treat. Nah, tapi kalau misalnya sudah stunting, nah itu sebaiknya langsung refer ke dokter anak. Atau BBLR. Nah, ini satu lagi BBLR. BBLR itu apalagi yang SGA kita bilangnya, bayi yang lahir di bawah persentil 10. Nah, itu wajib dirujuk ke rumah sakit karena terapinya
Karena ini bakal menjadi stunting kalau dibiarkan. Iya. Otomatis tambah 1 nanti skornya kan kalau misalnya. Terus kan dok, kadang dok bagi orang tua khususnya ayah yang perokok nih dok. Kadang dok di situ istrinya sedang hamil, di situ dia merokok dok. Apa yang seharusnya dilakukan nih dok? Iya, Bang Davi enggak kan? Alhamdulillah enggak. Saya perokok pasif dok, bukan aktif. Benar. Jadi banyak yang menyepelekan rokok ya. Jadi rokok itu kan asapnya bisa nyangkut di baju, di mulut kita, di baju, di rambut kita, kan? Ketika dia rokoknya di luar. Tapi begitu dia gendong bayinya, ada istilah terjadi pneumonia, ya kan? Apalagi bayinya nggak imunisasi, dah tambahlah dia. Makanya bayi yang seperti ini sudah kena paparan rokok, nggak diimunisasi, dia dapat ASI eksklusif kok nggak tumbuh-tumbuh. Nah, jangan-jangan sudah infeksi paru. Makanya dibawa ke dokter umum, ya kan, atau ke dokter anak, diperiksa, oh ini pneumonia, dikasih obat dulu. Ketika sakitnya sembuh, maka beratnya pasti akan naik, otaknya pasti akan bagus. Saingi otak, jauhkan stunting, kan gitu kan. Terus lagi nih dok, kadang-kadang kan anak ini dok, ketika mau dibawa ke posyandu, divaksin gitu kan, anak kan biasa habis itu demam tuh dok. Ada sebagian nakes yang menyarankan sebelum divaksin minum paracetamol dulu buat mencegah supaya panasnya nanti tidak berlebihan atau gimana? Itu gimana menurut dokter? Sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu diberikan puskesmas, nggak perlu diberikan paracetamol dulu. Jadi gini, kita menceng dikit ya, tapi imunisasi ini mempengaruhi kejadian stunting juga. Iya. Karena gini, kalau anak nggak diimunisasi, dia pasti sakit. Ya kan, sakitnya tergantung bisa difteri, bisa pertusis, bisa tetanus, ya, bisa pneumonia, ya. Kalau anaknya sakit, maka pasti nggak tumbuh, stunting juga. Ya kan, benar kan? Nah, jadi stunting itu cuma 2. Jadi gini, stunting itu bukan perihal menyediakan dana besar untuk membangun jamban. Nah, ini kan terjadi kan, membangun jalan. Membangun WC umum yang bagus, bukan. Stunting itu cuman masalahnya adalah pemberian makan. Cuman itu aja, sesederhana itu. Jadi dananya tuh, kalau punya dana besar, Bapeda misalnya ya, Dinkes, duitnya itu jangan mikir yang ke situ. Kita saring populasi, kita kasih makan. Karena penyebab stunting cuma 2. 1, intake yang kurang, pemberian makan yang kurang. Yang kedua, metabolisme yang meningkat. Metabolisme yang meningkat nih gara-gara apa? Gara-gara sakit tadi. Kenapa sakit? Nggak imunisasi. Jadi ada benang merahnya kan. Nah, imunisasi itu, nah ini jawabannya nih. Kita memberikan penyakit secara sengaja. Dengan tujuan untuk menginduksi sistem imun. Namanya kita memberi kuman, pasti demam. Iya dong. Pasti. Karena kita berikan kuman, anaknya sehat nih, kita kasih kuman, pasti demam, normal. Tapi demam yang tidak mengganggu kesehatannya. Karena kita kasih kadang-kadang itu adalah sebagian dari protein. Ibaratnya kalau kita kuman itu manusia, kita ngasih cuman tangan kanannya, kita kasih di situ. Jadi kenal nih kok baunya kayak gini nih Pak Deka ini, kita serang nih nanti kok ketemu lagi yang asli. Nah gitu, jadi sudah kenal. Jadi pasti ibu-ibu jangan takut, memang kebanyakan vaksin demam itu lumrah karena kita memberikan penyakit. Tapi nanti yakinlah ketika anaknya sekolah nanti ketahuan tuh mana yang imunisasinya bagus, mana imunisasinya yang jelek. Karena imunisasinya dilihat nanti, bukan dilihat sekarang. Anak yang imunisasinya bagus insya Allah absensinya rendah. Anak yang nggak mau imunisasi bolak-balik absen aja dia. Jadi gini, di Aceh ini luar biasa. Aceh itu semua ditanggung oleh puskesmas. Bayangin tuh, PCV itu sekali suntik itu 1 juta loh, Bu. Kalau gratis kita. Rotavirus sekali tetes itu bisa 600 ribuan. Gratis. Yang gratis-gratis ini manfaatin. Jangan mau rugi loh. Ini kan saya lihat kok banyak kali yang masih bersisa di puskesmas kan. Nah, ini kan harus mindsetnya harus kita rubah. Semoga dari acara ini mungkin lebih maulah imunisasi ya. Karena kadang-kadang dok, mindset orang tua dok, vaksin ini yang dari luar negeri, terus nggak divaksin juga sehat kok dok, gitu kan? Ya, nah itulah sebenarnya sebenarnya yang sehat itu dilindungi oleh anak sekitarnya yang sudah vaksin sebenarnya. Gitu. Jadi rata-rata gini,
Kalau apa namanya penyakit komunal kayak pneumonia, itu misal gini datang pneumonia, itu biasanya tuh tetangganya juga gitu tuh, tetangganya juga gitu. Nanti saudara yang dekat juga seperti itu, penyakit komunal. Nah itu biasanya rantai itu nggak tercipta. Tapi kalau misalnya di kota yang sudah kebanyakan anaknya sadar vaksin, dia aku nggak apa-apa kok karena sekitarnya sudah sadar vaksin, pentingnya imunisasi. Jadi terlindungi dia secara tidak langsung gitu dia. Nah, ada yang nanya? Ada. Ini melalui Instagram Radio FM. Oke, silakan. Pertanyaannya Apa? dari Kiki, mau tanya dok mengenai imunisasi Mm-hmm. pada anak. Anak saya kan sudah imunisasi sampai DPT 1. Oke. Kalau tidak dilanjutkan imunisasi, selanjutnya bagaimana ya dok? Mm-hmm. Karena saya agak takut nih lihat video-video ada yang anak yang parah. Iya. Imunisasi itu. Gitu, Dok. Yang pertama, Iya. yang pertama dulu ada ya, nanti lanjut. Iya. Oh. Iya, ya kan? Jadi kan imunisasi itu misal DBT. Iya. DBT itu bisa sampai 4 kali. Oke. 3 kali, 4 sampai 5 bahkan. Jadi kita begitu divaksin itu titer antibodi akan tinggi. Ya. Tapi nanti kemudian turun lagi. Maka harus ada imunisasi. Maka imunisasi itu beberapa kali. Tujuannya kita menjaga antibodi. Antibodi itu sel yang menjaga kuman kita ya. Itu dia akan turun, terus nanti naik lagi sebelum turun, terus mau turun naik lagi. Jadi ambang batasnya di dalam darah tetap ada. Makanya vaksin nggak pernah sekali. Iya dok ya. Kita pasti booster terus menjaga supaya tetap ada. Bahkan di dewasa tuh sebenarnya juga ada vaksin. Jadi gini, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya vaksin. Oke. PABDI, dokter penyakit dalam, itu ya teman-teman dokter Riki, dokter Ferry, dokter Fuji, itu juga punya vaksin. Nah sekarang gini, kenapa mereka nggak jalan? Ya. Karena yang IDAI aja nggak jalan gitu, yang kecil aja nggak jalan, apalagi yang dewasa. Padahal kita tuh memang kayak orang dewasa nih, itu influenza tuh setiap tahun wajib vaksin. Saya vaksin dewasa waktu COVID aja dok. Nah itu, ya. Jadi itu alasannya kenapa vaksin itu berulang-ulang kita menjaga titer antibodinya supaya tetap ada di dalam darah gitu aja. Berarti nggak usah khawatir lah untuk yang penanya. Karena kalau tadi ya, DPT 1 nggak vaksin dia turun, hilang habis itu, nggak ada efeknya lagi. Jadi vaksin sekali itu nggak berguna. Gitu. Oke. Tetap bisa dapat tetanus dia, tetap dapat difteri, jadi hilang manfaatnya. Gitu dia. Oke. Ada lagi Des? Ada. Instagramnya Eka15. Oke. Dok, bagaimana menghadapi anak yang sedang tantrum? Oke. Saya sebagai orang tua yang baru memiliki anak satu perlu pemahaman dok. Oke, anak tantrum dok. Ini gimana nih? Nyambung? parenting nyambung dok. Tapi stunting nggak nih? Iya memang. Jadi memang kalau tantrum tuh memang harus orang tuanya dulu yang tenang ya. Iya. Karena itu ada tekniknya. Memang sih beda nih. Ini memang seperti ini dibahas di topik parenting nih. Ya. Iya, Ada pasti ABC. ada. Teorinya ABC. Nanti ibu cari di Google ya. Jadi ABC itu B itu behavior, itulah tantrum. Nanti behavior itu dicetuskan oleh apa? Namanya antecedent. Jadi konsekuensinya tuh tantrumnya harus kurang. Nah caranya kita harus identifikasi penyebab dia tantrum apa. Hindari sebisa mungkin atau alihkan, ganti antecedennya. Jadi tekniknya teknik ABC. Antecedent, behavior, consequences. Nah itu di lain topik. Mungkin setelah ini ya. Setelah ini boleh nanti dok ya. Tergantung iklan masuk ya. Oke. Lanjut dok. Terus kalau misalnya anak ini sudah terlanjur stunting nih dok. Oke. Ini gimana orang tua? Kalau bahasa kasarnya ya udah terima aja. Pasrah itu dok. Pasrah aja. Karena gini, saya bilang stunting tadi pertama kali saya bilang adalah 0 sampai 5 tahun. 5 tahun tuh adalah usia terakhir. Usia terakhir. Karena kenapa? Setelah 5 tahun otak sudah dalam bentuk sempurnanya. Jadi gini, kalau kita diberikan makan sekarang nih, program makan gratis, anaknya satu kurus, satu gemuk. Begitu dikasih makan yang kurus jadi gemuk. Nah, ini akan ketahuan ketika nanti dia, ini kan di kelas SD ya, SD ya. Jadi gemuk nih, sudah tinggi juga. Awalnya dia pendek, sekarang setelah dikasih makan gratis sudah jadi tinggi dan berisi. Jadi posturnya jadi sama nih, sama yang memang sudah tidak stunting dari awal. Tapi ini akan ketahuan ketika ujian masuk perguruan tinggi. Ini nggak lulus. Yang ini lulus. Nah di situ bedanya. Makanya saya bilang kalau program gratis, kalau mungkin masih bisa kebijakan yang diambil oleh Pak Bupati, alihkan Pak
ke populasi ini jika berani ya. Ini program nasional masalahnya. Iya, masalahnya itu Dok. Itu tadi makanya itulah pentingnya organisasi profesi harus digandeng, karena organisasi profesi ini kalau stunting kan ahlinya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, ini harus digandeng oleh pemerintah harusnya. Jadi dalam mengambil kebijakan tentunya berdasarkan pada apa yang dipelajari oleh OP ini, organisasi profesi ini, ya. Kalau Jadinya misalnya dia sudah stunting Dok, kan kecerdasannya otomatis tidak maksimal. Menurun nggak ke anaknya nanti Dok? Ketika dia punya keturunan Bukan, lagi? stunting bukan menurun. Itu pertanyaan bagus sekali nih, Bang Davi. Jadi gini, stunting itu bukan, jadi itulah yang menjelaskan, sudah banyak yang menjelaskan. Ya. Anaknya tukang becak, bapaknya tukang becak, anaknya pilot. Itu banyak loh. Oke. Ya. Anaknya cuman orang tuanya cuman tugasnya bersih-bersih, anaknya dokter. Itu banyak, teman saya banyak seperti itu. Oke. Secara tidak sadar nih. Mungkin tipikal orang tuanya dia, aku boleh nggak makan, tapi anakku harus makan. Banyak anak yang kita masih banyak orang-orang baik seperti itu. Ya, ya. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa ada lintas generasi itu bisa berubah. Nah, sekarang kita yang punya anak nih, calon-calon orang tua, maka kita sudah tahu nih, 0 sampai 2 tahun, ibu hamil sampai usia 2 tahun tuh harus benar-benar mati-matian di situ. Kurangi rokok kita kan, kurangi rokok kita, belikan daging untuk anak. Kan lumayan tuh, berapa sih? Coba dihitung per bulan. Kalau rokok 1 bungkus 40.000, kadang 1 hari lebih dari itu Dok, kan. Mau 2-3 bungkus tuh kan. Itulah. Jadi memang itulah, jadi ketika walaupun sekarang ekonomi kita tidak sebaik yang lain, tapi ada cara ternyata untuk memutus rantai kemiskinan itu ada caranya, yaitu memperhatikan ibu hamil, istri kita hamil, dan memperhatikan nutrisi anaknya sampai usia 2 tahun. Sekarang mudah sekali. Tinggal datang ke posyandu, mereka ukur. Sekarang posyandu kita sudah bagus-bagus. Di bawah persentil ini itu BKKBN itu, Ibu Eva itu ya, Bu Eva kalau lihat sama Bu siapa sih, lupa saya kepalanya. Jadi itu mereka sudah langsung tuh masuk program di Aceh Singkil. Nanti dia akan diskusi ke saya. Rajin tuh, orang BKKBN tuh Aceh Singkil tuh. Kita sering berdiskusi juga, ini gimana caranya, solusinya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Ya, karena stunting ini bukan diturunkan. Iya. Bagus pertanyaannya. Senang saya ada pertanyaan. Terus kalau dari segi sanitasi mempengaruhi nggak? Nah, itu tadi yang saya bilang kan. Nah, itu yang salah kaprah. Jadi gini, stunting ini itu sebenarnya programnya sudah ada sejak tahun 2007 atau 2008. Tapi OP-nya, organisasi profesi IDAI, itu baru dilibatkan di tahun 2019. Sudah. Bayangkan maksudnya bagaimana caranya mereka tuh dana yang ada, tapi untuk kemana? Kadang organisasi profesi tidak digandeng. Akibatnya ya duitnya yang hilang begitu saja, tidak berguna. Nah, sekarang alhamdulillah PNPK itu panduan nasional itu sudah dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk stunting. Makanya tugas kami dokter anak seluruh Indonesia ini ya salah satunya ini. Ya, kegiatan yang sederhana ini mungkin semoga sampai ke seluruh ibu-ibu. Ingat, kita pengen memutus rantai kemiskinan, kita memperbaiki generasi, maka harus jauhi stunting. Anaknya harus pintar. Usia 0 sampai 2 tahun itu maksimalkan nutrisinya di situ. Di atas 2 tahun masih punya waktu, tapi hanya sampai usia 5 tahun. Setelah 5 tahun sudah nggak bisa lagi. Karena otaknya sudah otak dewasa. Itu dia. Kalau ini Dok, kadang kita di rumah tuh Dok, di belakang tuh bikin sumur dengan bikin septic tank tuh kan jaraknya kadang-kadang nggak kita perhatikan tuh Dok. Artinya nggak ideal lah, mungkin karena 5 meter gitu kan. Kira-kira nih ngaruh nggak nih sebenarnya? Betul, saya belum jawab tadi. Benang merahnya gini. Dulu sering dana-dana nasional tuh banyak dihabiskan untuk itu, Bang Davi. Padahal stunting itu cuma 2 masalahnya. Masalah makan yang nggak cukup, atau masalah metabolisme yang meningkat. Cuman itu aja. Masalah makan yang nggak cukup berarti dia butuh nutrisi tambahan. Masalah metabolisme yang meningkat berarti ada sakitnya, ya kan? Nah, itu memang harus kita cari. Makanya harus dokter yang nangani. Kalau untuk sanitasi itu ya dia mengurangi angka diare, mengurangi angka infeksi saluran cerna, itu memang berguna gitu. Tapi tidak berpengaruh langsung ke stuntingnya. Nah, itu makanya sekarang untuk stakeholders ya kan?
saya sudah bilang juga ke Bapeda sekitar hampir setahun yang lalu tuh ya, enggak sampai 6 bulan. Duit itu, maka kalau kita pengen benar-benar mengatasi stunting, maka konsentrasikan di populasi ibu hamil sampai usia 5 tahun paling terlambat. Kalau memang terbatas, konsentrasikan ibu hamil sampai usia 2 tahun anak. Nah, disinilah kita baru dapat generasi yang tidak stunting. Iya. Jadi Indonesia emas, Aceh Singkil emas 2045 bisa. Amin ya, kalau tahu juga salah satunya nih beban Extra FM nih. Semoga informasinya gitu ya. Informasinya harus harus. Ada lagi Riz yang bertanya dari live Facebook. Oke, silakan. Siapa? Wahyuni Yuni. Oke. Dokter, kalau nggak divaksin gimana? Karena ada nih anak yang divaksin dengan yang divaksin lebih sehat, anak yang tidak divaksin. Aduh. Ini oke. Kalian melalui WhatsApp ini katanya nggak bisa dingetik di Instagram karena nggak cukup panjang nih. Oke. Dok, ini Maida. Ini siapa? Maida. Oke, lanjut. Maida. Setahu saya, anak yang badannya kelihatan kecil atau stunting, tapi sebenarnya stuntingnya anak tersebut bukan karena kekurangan gizi, melainkan stunting akibat kelainan tulang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membedakannya dok? Terus bagaimana cara penanganannya? Oh iya. Jadi yang pertama dulu. Yang pertama, yang vaksin tidak vaksin. Iya. Ya. Kalau memang kejadian benar demikian, berarti ibunya beruntung. Yang tidak vaksin ya. Tapi secara teori, ya kita kan belajar ya. Segala macam kan kuasa Allah ya. Qadarullah. Tapi kita harus ikhtiar, kita harus belajar. Jadi populasi anak yang sehat itu Bu, karena istilahnya kalau ibu searching di Google namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah ada beberapa anak yang tidak sakit karena nggak divaksin, dia disebabkan karena dilindungi oleh orang-orang yang sudah divaksin di sekitarnya. Itu namanya herd immunity. Ya kan? Nah sekarang kalau pertanyaan kedua tadi tentang pendek ya. Betul. Makanya saya bilang tadi stunting itu penyebabnya ada 2. Yang satu adalah intake makanan nggak cukup, yang kedua adalah metabolisme yang meningkat. Metabolisme yang meningkat ini karena apa? Nah itu tadi, makanya ada peran dokter di situ. Mungkin ada kelainan tulang, mungkin TBC, mungkin pneumonia, mungkin hipertiroid, nah dan sebagainya. Jadi memang harus ada peran dokter di situ. Ya. Karena stunting itu penyakit, harus diobati. Ya. Penyakit itu harus diobati. Ya benar. Ada lagi nih dok, satu lagi nih dari Winda. Bagaimana pandangan dokter, wah ini agak meleset sebenarnya, mengenai banyaknya anak yang cuci darah dok? Oh ginjal ya? Itu hubungannya sama gula. Ini tadi itu salah satunya ya. Salah satunya adalah cermat bagi kita untuk melihat apa-apa yang diberikan ke anak. Nah, sekarang apalagi sudah banyak convenience store ya. Lihat kandungan gulanya Bu. Nah kandungan gulanya itu kalau bisa tidak boleh lebih dari 10 gram per kemasan. 10 gram ya? Silahkan nanti cek masing-masing. Good Day Cappuccino berapa itu udah? Berapa gram itu? Ya kan coba apalagi siapa yang sering coffee mix sudah berapa gram itu coba silahkan nanti dicek. Itulah menyebabkan salah satunya ginjalnya jadi rusak ya. Capek ginjalnya. Ada lagi Riz? Ini saya pribadi. Silakan. Boleh. Apa Riz? Kebingung ini mungkin penanganan setelah suntik tadi kan bisa mengakibatkan demam. Iya. Nah ini saya bingungnya apa yang dibicarakan sama dokter anak yang memang khusus, sama yang suntik nih orang kesehatan sendiri. Katanya setelah suntiknya demam, tapi bisa penanganannya mungkin bisa dikompres. Kalau setahu kami sendiri kompres air dingin, dan mereka air hangat, dikompres air panas, terus langsung aja minum tempra. Paracetamol. Oh ini pertanyaan tentang setelah vaksin ini harus gimana? Jadi kalau kompres dingin, kompres panas, dua-duanya ada teorinya dan dua-duanya benar. Sekarang tergantung kenyamanan anaknya. Anaknya nyaman di dingin atau di panas, itu aja. Kalau anak saya nyamannya di dingin, air biasa. Air biasa kalau dia demam saya tempelkan kain, begitu udah agak hangat nanti baru diganti sama yang baru. Ya atau juga diberikan air hangat juga bisa. Itu karena interpretasi di sini ada organ namanya hipotalamus, dia akan menginterpretasi itu. Oh ini sudah hangat, berarti saya nggak perlu naikkan suhu lagi. Jadi dua-duanya benar dan ada teorinya gitu. Nah silahkan dikerjakan yang senyaman anak kita yang mana. Nah gitu. Untuk satu lagi apa tadi? Satu lagi? Demam itu di atas 37,7.
Jadi kan kita sudah sepakat nih tadi vaksin itu kita masukkan penyakit harusnya demam, ya kan? Nah, lihat kalau anaknya demam tapi bisa main-main dan suhunya di atas masih di bawah 37,7, nggak usah dikasih paracetamol karena itu proses imunnya mengenal. Kan proses nih ada musuh nih ya kita proses, tapi kan itu biasanya tidak berlangsung selama lebih dari 3 hari biasanya, nggak berlangsung selama itu. Karena pas suntik kemarin nggak apa-apa langsung kasih aja Tempra katanya. Ya. Bingung ini kita nih. Ya karena gini memang betul kita memang makanya inilah gunanya edukasi karena literasi kita masih rendah kan, jadi kita melalui Ekstra ini harus lebih sering nih bahwasanya vaksin itu memang demam ya, tapi niatnya baik dia. Niatnya kan supaya imunitas kita bagus. Tapi kadang orang tua kan panik, Dok. Betul. Kalau udah anaknya demam. Iya. Yang dikhawatirkan adalah anak step loh, Dok. Ya, salah satu kipinya step ya. Ya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang step maka dia harus dapat vaksin khusus di dokter anak. Sebenarnya orang yang datang ke saya itu harusnya itu orang yang sudah dengan kejang demam gitu misalnya vaksin pertama. Dia mau nggak mau harus bayar mahal untuk mendapat vaksin yang nggak demam. Harusnya gitu. Tapi sekarang saya juga bilang ini ke praktek tuh. Sekarang masalah repot dan nggak repot aja. Dia ibunya sekarang nggak mau repot kan? Iya dong. Udah saya suntik yang mahal aja gitu. Padahal sebenarnya bukan untuk itu. Gitu. Vaksin di puskesmas juga bagus ya. Cuman kalau dia sudah kejang demam di awal, maka dia nggak punya pilihan. Dia harus datang ke saya untuk cari yang nggak demam, gitu. Begitu. Okay. Sekaligus konsul ya, Riz ya. Nanti bayarnya belakang di situ ya. Oke, ya. Ini udah banyak ya, Dok, yang banyak kupas gitu ya. Semoga ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya kan. Semoga anak-anak kita bisa menjadi perubah generasi kita lah, menaikkan derajat orang tuanya nanti ya. Iya, Dok. Makanya kita harus nggak boleh punya generasi yang stunting. Iya. Kalau sudah punya generasi yang stunting, maka dia pasti hidupnya tidak akan lebih baik dari kita. Paham ya? Iya. Jadi tujuan kita membesarkan anak itu sebenarnya itu di kerangka awalnya itu adalah yang tadi 1000 hari pertama kehidupan tuh. 2 tahun lahir ya. Masih ada waktu jika meleset dikit sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun terlambat. Jadi mungkin setelah ini mungkin punya anak lagi ya. Biar bisa diperbaiki ya. Terakhir, Dok, apa mungkin itu yang membedakan kita orang Indonesia pendek-pendek dengan orang dari Eropa tinggi-tinggi? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Jadi kita memang sedetail gitu dalam sekali lagi tata laksana stunting itu memang di dokter anak. Jadi stunting itu kita akan pilihkan formula yang protein energi rasionya di atas 15. Dan itu memang saya nggak usah jelaskan di sini ya. Karena memang ada beberapa formula yang kita pilihkan. Karena kenapa formula? Karena kalau dikasih makan nggak mungkin dia makan protein misalnya sekitar 40 gram, 50 gram setiap 3 kali sehari, itu nggak mungkin anaknya. Anak-anak loh, tau lah kita ngasih makan anak gimana ya. Makanya salah satunya adalah dengan dalam bentuk formula karena mudah diminum. Nah, jadi itu kita akan pilihkan tuh protein energi rasionya. Kalau untuk PDK biasanya PER-nya itu di bawah 10%. Tapi kalau untuk anak stunting biasanya kita cari yang 12-15%. Nah, di situ supaya dia tumbuhnya bisa sebelum 2 tahun itu sudah ke kurva normal. Gitu, Bang Davi. Semoga pesannya sampai ya. Iya. Masyarakat ya. Oke, nggak terasa, Dok. Sip. Kita cukupkan untuk obrolan kita. Oke. Kali ini ya. Terakhir mungkin, Dok. Oh ya, terima kasih lah untuk Ekstra FM. Semoga tadi teman-teman dari Dinas Kesehatan juga nyimak ya. BKKBN juga nyimak, kemudian pemerintahan daerah semoga juga bisa nyimak ini sehingga saya harapkan, sekali lagi saya tekankan, stunting itu adalah emergensi kognitif ya. Kalau ingin punya anak otaknya cerdas, maka harus jauhi stuntingnya. Nah, oleh karena itu semoga bisa program-program yang sudah ada ini bisa dikerucutkan ke populasi yang benar sehingga Aceh Singkil bebas stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya yang tepat sasaran gitu ya. Sip. Oke, ini sudah dikerucutkan tepat sasaran ya. Mudah-mudahan generasi Aceh Singkil ke depan menjadi generasi yang memang generasi anak-anak cerdas gitu kan. Walaupun kita jauh di pelosok begitu ya, tapi anak-anaknya cerdas-cerdas. Oke.
Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya dan tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.